Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, Mas Rocky harus dipahami bahwa masing-masing eh, masing-masing gimana ya, berbuat baik, berbuat jahat, ya semuanya atas izin Allah kok. Ya, kalau baca surat Al-Fatir, surat 35 ayat 32, ya. Surat 35 ayat 32. Summa aurasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Coba baca artinya, Mas. Maaf, Ustaz. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini dia. Itu adalah karunia besar. Masya Allah. Yang mau saya garis bawahi adalah berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi teman-teman semua, kita ini mau berbuat baik saja dengan izin Allah. Kalau nggak dengan izin Allah nggak bisa. Ya, segitu mau berbuat baik. Jadi meskipun kita lihat pamflet ada sumbangan kemana, lihat flyer sumbangan kemana, gitu. Tapi kalau Allah belum izinkan nggak bisa. Bahkan ya, saya punya teman, dia punya burung. Burungnya itu burung mahal. Dan dia bilang sama istrinya, burung ini mau saya jual. Kalau laku, kamu berangkat umroh dengan kita. Masya Allah, burungnya laku, tapi istrinya nggak berangkat umroh. Saya bilang, inilah konsepnya, izin Allah. Dia nggak bisa berangkat umroh karena untuk uang ternyata begitu burungnya laku, uangnya dipakai buat urusan yang lain. Gitu. Allah bikin ada kebutuhan lain yang pada akhirnya jadi nggak berangkat umroh. Jadi teman-teman semua berbuat baik atas izin Allah, dapat musibah karena izin Allah. Ya, ma asobaka min musibatin illa biiznillah, surat 64 ayat 14 kalau nggak salah. Ya. Enam 4:11 atau 64:14? 14 dulu deh. Bukan. 14. 11 ya. Ma asobaka min musibatin illa biiznillah. Coba. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dapat musibah juga karena izin Allah. Ya. Terus surat 2 ayat 102. Tidak bisa dicelakai kecuali dengan izin Allah. Wattaba'u ma. Ya, betul. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Yang digarisbawahi yang mana, Ustaz? Wa ma hum bidorrina bihi illa biiznillah. Dan sesungguhnya mereka tidak akan mencelakakan seseorang. Ya, mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Iya. Artinya apa nih? Ada 3 rumus yang harus dipegang. 1, kita nggak bisa berbuat baik kecuali dengan izin Allah. 2, kita nggak bakalan bisa dicelakakan orang kecuali dengan izin Allah. 3, kita nggak bakal dapat musibah kecuali dengan izin Allah. Pertanyaannya, kalau sampai kita tidak diizinkan berbuat baik oleh Allah, nah itu masalahnya di mana? Itu yang harus diintrospeksikan. Yang kedua, kalau sampai Allah izinkan kecelakaan itu terjadi buat kita, ada masalah apa? Nah, ya kan? Itu poin yang harus kita pelajari, teman-teman semua. Jadi, sampai ya Allah mau berbuat baik aja Allah nggak izinin, berarti apa masalahnya di kita gitu? Sampai Allah nggak izinin kita beramal soleh. Sampai Allah izinkan kecelakaan itu terjadi ke kita. Sampai Allah izinkan orang lain mencelakakan kita. Wah, ini kan menjadi masalah. Makanya saya berkali-kali sampaikan surat 4 ayat 111, wa may yaksib isma fa inna ma yaksibuhu ala nafsi. Sebagian besar kesulitan penyebabnya adalah dosa. Selain ada sebab-sebab lain. Ya, saya pernah sampaikan juga di sini, ya. 4:111. Barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Ya, itu dia. Jadi semua kesulitan penyebab utamanya adalah dosa. Penyebab utama. Saya pernah bahas juga ada penyebab-penyebab lain, misalnya tidak bersyukur, tidak beriman. Ini surat An-Nisa ayat 147, mengabaikan peringatan, surat Toha ayat 115,
banyak ya. Banyak jarang-jarang beristighfar. Ini surat 8 ayat 33. Jadi teman-teman semua, ini yang harus kita pelajari betul-betul, bahwa ternyata Allah mengizinkan kecelakaan itu terjadi, Allah mengizinkan musibah itu terjadi karena dosa kita, gitu. Ini ilustrasinya, ilustrasi sederhana saja. Misalnya saya anak Badung nih, terus saya main bola di luar, mecahin kaca rumah tetangga. Lalu tetangga itu datang ke rumah saya, bilang sama bapak saya, "Pak, anak bapak udah mecahin kaca rumah saya. Gimana nih Pak tanggung jawabnya?" Terus bapak saya bilang begini, "Udah terserah kamu aja deh, anak saya emang Bandung mau diapain terserah." Nah, kira-kira kalau orang tua kita ngomongnya begitu, mengizinkan kita dihukum oleh orang lain, mengizinkan kita dicelakakan oleh orang lain, kira-kira dosanya udah kayak apa kita? Kan logikanya begitu kan? Badungnya udah kayak apa kita, sampai bapak kita aja udah nggak mau ngebelain gitu. Nah, itu dia poinnya. Nah, terus yang kedua, ada rumus begini Mas. Nih saya naruh bantal nih, kelihatan nggak? Agak. Nggak, oke. Kalau saya tumpuk lagi, kelihatan nggak? Itu kelihatan dikit. Akar lagi, kelihatan nggak? Kelihatan. Lagi, Kelihatan. kelihatan nggak? Makin tinggi makin kelihatan Mas, benar nggak? Iya. Nah, ini juga konsep dosa Mas. Dosa kalau bagi sedikit belum kelihatan Mas. Belum kelihatan. Lalu kita tumpuk lagi dengan dosa, masih belum kelihatan. Tumpuk lagi dengan dosa, masih baru kelihatan dikit. Udah makin banyak, nanti ditunjukkan sama Allah. Coba. Ditunjukkan sama Allah, akhirnya dihinakan. Innalladzina ajramu saghorun indallahi wa adzabun, surat 6 ayat 6 ya. 6 ayat berapa Mas? 127 kalau nggak salah. Innalladzina sayusibul ladzina ajramu saghorun indallahi 127. Bukan 127, 130-an lebih, 331. Bukan. 132, 133, 134, 137 Mas, coba. Kelebihan. Nah, itu dia. Bukan ya? Bukan, Sir. Bukan. Mundur lagi, 111, 125. Aduh, 100 berapa ya? Kalau lupa sih. 124, maaf. 124, 124. Nah, itu dia. Fayusibul ladzina ajramu saghorun indallahi wa adzabun sadidum bima kanu yamkuru. Oke, coba ujungnya. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Akan dihinakan di sisi Allah. Dihinakan di sisi Allah tuh bisa di dunia, bisa di akhir. Jadi kalau ada orang yang dosanya udah numpuk, yang tadinya nggak ketahuan, tapi dia berdosa terus, lama-lama kan kelihatan, akan dibuka sama Allah. Ibaratnya kita numpuk buku di bawah meja, ya tumpuk, begitu bukunya banyak, dari atas meja kelihatan kan Mas? Iya. Ya kan? Tadinya kan dari kayak tadi ilustrasi bantal yang saya bilang tadi. Ini nggak kelihatan nih Mas, tumpuk satu bantal lagi, terus lama-lama kelihatan. Artinya kalau udah kelihatan begini Mas, ini dosanya udah banyak banget. Masya. Gitu. Jadi kalau sampai Allah izinkan musibah itu terjadi, kalau sampai Allah izinkan kecelakaan itu terjadi, berarti dosa kita udah banyak banget. Gitu. Karena semuanya atas izin Allah. Nah, buat teman-teman yang hari ini diuji Allah dengan kesulitan, kita sering baca suratnya kan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surat apa itu? Surat Al-Insyirah. Ya. Surat Al-Insyirah, surat 90. 90. Bukan lah, 97. Al-Insyirah 90 berapa? 93 ya? 94. 94. Ya, 94 ayat 5 ayat 6 ya. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, yang mau saya sampaikan teman-teman semua, fa inna ma'al usri, al-usri. Usrinya pakai alif lam. Kalau pakai alif lam berarti sudah jelas. Ya. Alif lam, al-kitabun, buku itu. Kalau bahasa Inggrisnya the book, buku itu. Yang mau saya garis bawahi adalah usrinya, kesulitannya sudah jelas. Tapi yusronya, kemudahannya, itu nggak pakai alif lam Mas. Kalau nggak pakai alif lam berarti masih samar, harus dicari. Gitu. Jadi teman-teman yang hari ini dikasih musibah,
Ingat, ada kemudahan yang Allah kasih, tapi nggak kelihatan, harus dicari kemudahannya di mana. Musibahnya sudah jelas, misalnya musibahnya apa? Sakit. Iya, di balik sakit kita ada kemudahan. Tapi kemudahannya harus dicari, karena belum jelas. Belum jelas. Makanya kalau kita kembali ke surat 64 ayat 11 tadi, ke surat At-Taghabun ayat 11 tadi, surat 64 ayat 11, Mas. Coba, Mas. Kalau kita terusin ayatnya, Mas. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Nah, itu dia. Masya Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi teman-teman semua berkaitan dengan fa inna ma'al usri yusra. Kesulitannya sudah pasti, tapi kemudahannya belum pasti, harus dicari. Dicarinya dengan apa? Dengan iman. Nanti Allah kasih petunjuk di dalam hati. Musibah akan jadi petunjuk kalau kita terima dengan iman. Ya, diterima dengan iman itu artinya apa? Diterima dengan baik, nggak ngeluh, nggak ngomel, nggak dimuntahin lah maksudnya gitu ya. Nggak di apa ya? Nggak ngegerutu dan lain-lain gitu. Tapi diterima dengan baik. Diterima dengan baik, diterima dengan rasa syukur, sehingga bisa bilang sama Allah begini, aku nggak kecewa dengan semua takdirmu, semua yang kau berikan kepadaku adalah kebaikan. Nah, itulah musibah yang insya Allah jadi petunjuk buat kita. Nah kalau habis sakit langsung ngeluh, ya sakit lagi, aduh kalau sakit begini besok bagaimana bisa kerja, nah, itu nggak mungkin jadi petunjuk, nggak mungkin. Gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu. Kalau dia mau tanya silakan. Amin amin ya robbal alamin. Silakan teman-teman ASN yang mau bertanya, langsung di open mikrofonnya, monggo. Ada? Sepertinya belum ada, Ustaz. Siap, kalau belum ada artinya kita cukupkan aja. Baik. Baik teman-teman semuanya, tadi kajian Quran yang kita bahas, gara-gara musibah kita dapat petunjuk. Caranya gimana? Menghadapi musibah tersebut dengan keimanan. Insya Allah Allah berikan petunjuk. Masya Allah. Baik teman-teman, juga saya ingatkan yang baru bergabung mungkin, insya Allah kita ada program untuk memberikan meja para santri penghafal Quran yang berada di Parung. Insya Allah ini akan di Parung Panjang sedang membutuhkan meja untuk belajar, untuk ngaji. Insya Allah apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan ini jadi amal jariah. Amin. Jadi amal pemberat kebaikan kita ketika menghadap Allah nanti. Nanti informasi lengkapnya akan kita sampaikan di grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung grup WhatsApp, silakan segera bergabung. Bisa di DM admin di Instagram kita ASN. Maka dengan itu kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin yang berkenan untuk menampilkan kameranya. Saya mau screenshot di episode 68 ini. 1, 2, 3. Terima kasih Ustaz Indra, terima kasih sahabat ASN. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.